Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Maya Sofa. Konten-konten di channel ini adalah seputar pendidikan dan motivasi. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi IPA Biologi, pewarisan sifat pada makhluk hidup, subbab pertama, yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Jawabannya adalah untuk membantu kita memahami cara penurunan sifat pada makhluk hidup dan pemanfaatannya untuk pemuliaan tanaman. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama materi genetik, yang kedua struktur DNA dan RNA, dan yang ketiga peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Apa sebenarnya materi genetik itu? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonucleic acid dan RNA atau ribonucleic acid. Pada satu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Perhatikan gambar untaian molekul DNA pada suatu sel. DNA terletak di dalam inti sel. Namun, ada pula DNA yang tidak terletak di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Yang kedua, struktur DNA dan RNA. DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Perhatikan gambar berikut. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosid
tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin atau A yang selalu berpasangan dengan timin T, serta guanin G yang selalu berpasangan dengan sitosin C. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin T. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil U. Tahukah kamu, struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosid. Sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Yang ketiga, peranan materi genetik dalam penurunan sifat. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakteristik yang kalah disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut alela atau alel. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin atau sel telur atau ovum dan sperma. Susunan sel tubuh, susunannya berpasangan, disebut dengan istilah diploid, di sama dengan 2, dan ditulis dengan simbol 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid dan ditulis dengan simbol N. Kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Perhatikan gambar berikut.
Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Sudah kita jelaskan tadi, ada istilah diploid dan istilah haploid. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 dikali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol seperti anak panah atau jantan pada hewan dan tumbuhan, dan perempuan diberi simbol seperti ada tanda plus atau betina pada hewan dan tumbuhan. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY, dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22A besar ditambah X besar Y besar, dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22A besar plus X besar. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid, sehingga kariotip sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan kariotip sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A plus X. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, masih ingatkah kalian bahwa sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X? Gen-gen pada kromosom kelamin X memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau P. Nah, anak-anakku sekalian, itulah bahasan kita kali ini mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat.
diakhiri dengan salam IPA, integritas, peduli, amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.